klarifikasi dulu, keadilan ini apakah dia adalah persoalan empiris ataukah persoalan filosofis? Biar jelas kita membahas nanti. Kita klarifikasi dulu apakah keadilan itu adalah hal-hal yang diukur secara empiris ataukah dia fenomena filosofis itu. Nah, untuk memudahkan teman-teman, saya buat analogi seperti begini dulu. Nah, ya begini saya. Nah, contoh. Tadi ya, apa keadilan? Apakah dia fenomena empiris ataukah dia fenomena filosofis? Karena takutnya begini, ketika nanti dalam pembahasan misalnya kita ajukan pandangan bagaimana kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, misal kita perhadapkan pertanyaan itu pada satu ideologi, nah tentu harapannya makmur, sejahtera, adil. Nah tentu pertanyaan yang akan dihadapi adalah adil itu seperti bagaimana. Nah gitu, makanya kita klarifikasi dulu apakah keadilan itu adalah fenomena empiris atau filosofis gitu. Misal begini, untuk menguatkan ini misalnya kajian filsafat, misalnya kajian filsafat, fisika, dan ilmu matematika. Nah, saya analogikan ya begini. Ini gelas ini ya. Misalnya ilmu filsafat ketika dia bicara gelas ini, filsafat bicara gelas ini dari sisi adanya. Maksudnya gelas ini ada atau tidak ada. Itu kalau wilayah kajian filsafat. Dia bicara ada atau tidak ada ini gelas. Nah, kalau wilayah kajian fisika, dia bicara gelas ini unsurnya apa saja. Dia terbuat dari apa saja. Itu maksudnya. Nah, kalau wilayah kajian matematika, dia bicara volume gelas ini berapa gitu. Maksudnya kita mau tempatkan suatu pembahasan itu pada tempatnya. Anda boleh ketika Anda bicara wilayah garapan ilmu filsafat, Anda gunakan pendekatan fisika. Anda boleh Anda ketika ilmu matematika bicara, Anda garap lewat ilmu fisika. Anda boleh. Ya begini, tidak bisa kemudian ilmu fisika bicara tentang berapa ini volume gelas, tidak bisa. Begitu. Itu wilayah kajiannya ilmu matematika. Anda boleh ilmu matematika bicara gelas ini atau ada atau tidak ada. Itu wilayah kajiannya ilmu filsafat. Makanya kita bedah dulu apakah keadilan ini persoalan empiris atau filosofis gitu. Biar jelas kita membahas nanti. Nah, sekarang saya mulai contohkan dengan pertanyaan. Misalnya saya ajukan dua pertanyaan begini. Nah, misal ada pertanyaan begini. Nanti saya kaitkan pada negara pertanyaannya. Saya contoh begini. Pertanyaan pertama, saya buat dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kesehatan anak Anda? Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa harapan Anda? Apa harapan Anda terhadap kondisi anak-anak, kesehatan anak Anda? Nah, ini dua pertanyaan, tolong perhatikan. Untuk membedakan loh, mana persoalan empiris dan mana persoalan filosofis. Nah, dalam menghadapi dua pertanyaan ini, ya kan, ada pertanyaan yang ketika dijawab, Anda tidak boleh melibatkan ideologi Anda atau pemahaman Anda. Maksudnya Anda tidak boleh subjektif, Anda harus objektif. Dan ada pertanyaan juga dalam menjawab, Anda baru bisa menggunakan pemahaman Anda, memasukkan ideologi Anda, keyakinan Anda, atau subjektivitas Anda. Begitu. Nah, begitu. Misal, pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kesehatan anak Anda? Nah, dalam menjawab ini, dalam menjawab pertanyaan pertama, ya kan, Anda tidak boleh gunakan ideologi Anda tidak boleh gunakan subjektivitas Anda tidak boleh. Ya begini, menurut agama saya, Anda boleh begitu. Nah, menurut ideologi saya atau menurut keyakinan saya, Anda tidak boleh ketika berhadapan dengan pertanyaan
Pertama, bagaimana kondisi kesehatan anak Anda? Ketika berhadapan dengan pertanyaan ini, Anda tidak boleh melibatkan subjektivitas Anda dalam menjawab. Anda tidak boleh menggunakan paham dan keyakinan Anda, gitu maksudnya. Misalnya, menurut agama saya, ya kan? Anda tidak boleh gitu. Anak saya baik-baik saja, tidak boleh, gitu. Atau menurut kapitalisme, tidak boleh itu. Nah, berhadapan dengan pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kesehatan anak Anda, ya kan? Dalam ini sepenuhnya Anda harus serahkan. Pertanyaan ini sepenuhnya Anda dalam menjawab itu sepenuhnya Anda serahkan pada ahlinya, nah, yaitu dokter. Gitu. Jadi dalam menjawab pertanyaan pertama, Anda sepenuhnya harus menyalahkan pada dokter yang menjawab. Dokter manapun, mau dokter Islam, dokter Nasrani, dokter ateis, bahkan dokter Yahudi pun, dalam menjawab pertanyaan ini sama. Mereka akan menjawab berdasarkan diagnosa mereka akan menjawab sama. Kecuali dari masing-masing dokter ini beda alatnya, beda termometer kah, beda diagnosa, baru dia beda. Tetapi selama alatnya sama, ya kan, pengetahuan mereka sama, menggunakan pendekatan medis berdasarkan ilmu pengetahuan mereka, berdasarkan pengalaman kerja mereka akan jawab sama. Dan ketika dihadapkan dengan satu pasien, gitu, bagaimana kondisi kesehatan anak Anda, maka ini wilayahnya orang medis yang akan jawab. Makanya saya bilang, dokter manapun yang menjawab pertanyaan ini, mau dokter kapitalis, mau dokter sosialis, dokter Islam, Yahudi, Nasrani, ateis sekalipun sama dalam menjawab. Karena diagnosa yang dipakai sama, kecuali beda alat, gitu. Makanya dalam menghadapi pertanyaan pertama, Anda serahkan pada ahlinya berdasarkan objektivitas. Ini. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apa harapan Anda terhadap kondisinya? Pada pertanyaan kedua, Anda baru bisa menggunakan subjektivitas Anda dalam menjawab. Baru ideologi Anda bisa dilibatkan dalam menjawab pertanyaan ini. Baru keyakinan Anda, pemahaman Anda bisa dilibatkan ketika menjawab pertanyaan dua. Misal, kalau seorang orang Islam yang menjawab pertanyaan, misal Anda seorang Islam yang menjawab, ya, apa harapan Anda terhadap kondisinya? Mungkin sebagai orang Islam, Anda menjawab, kalau anak saya sehat, saya harap anak saya nanti bisa menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Tuhannya, ya kan? Itu Anda berhak menjawab ini, melibatkan keyakinan ideologi Anda. Ya, kalau kapitalis menjawab, anak saya nanti mudah-mudahan jadi pengusaha, orang yang sukses mengumpulkan modal. Ya, ketika berhadapan dengan pertanyaan kedua, Anda baru bisa melibatkan subjektivitas Anda. Anda baru bisa melibatkan pemahaman dan keyakinan Anda. Ini ketika berhadapan dengan pertanyaan kedua, Anda baru bisa melibatkan subjektivitas, gitu. Kenapa? Di kajian pertama, kalau saya tidak salah, di kajian-kajian sebelumnya yang kita lewati, saya pernah sampaikan bahwa manusia itu tergantung pandangan dunianya, bahwa pandangan dunia orang itu berbeda-beda dalam memahami sesuatu. Karena pandangan dunia itu berbeda-beda memahami sesuatu, maka pandangan itu sangat subjektif. Saya pernah sampaikan di materi kajian awal itu, saya pernah sampaikan di materi kebenaran universal, bicara tentang pandangan dunia, gitu. Tergantung epistemologi apa yang dia pakai dalam pandangan dunia. Kalau epistemologinya indra, maka realitas itu akan dipandang hanya sebagai materi saja, gitu. Gitu. Saya pernah sampaikan di kajian sebelumnya.